Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Zuhdi MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Agama dan Perubahan Sosial serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu Adinul Islam. Yang ketiga, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang mana telah memberikan kesempatan dan juga waktu kepada saya sehingga saya dapat memberikan sedikit pidato tentang tradisi brokoan. Anak merupakan anugerah terindah bagi setiap orang tua, di mana kelahirannya selalu ditunggu-tunggu oleh para pasangan. Dalam merayakan kebahagiaan tersebut, berbagai cara rela dilakukan oleh para orang tua, baik dalam proses masih dalam kandungan maupun masa ketika bayinya lahir dan setelah bayinya lahir. Para orang tua mengadakan perayaan-perayaan tertentu dalam masa-masa tersebut. Salah satu upacara selamatan yang sudah menjadi tradisi dan masih banyak dilakukan di Indonesia yaitu brokoan. Brokoan merupakan salah satu tradisi upacara selamatan ketika bayi baru lahir. Upacara tersebut diadakan beberapa jam setelah bayi lahir. Brokoan itu sendiri termasuk dalam rangkaian upacara kehamilan. Tujuan dari ritual adat ini adalah untuk mensyukuri rahmat Tuhan Yang Maha Esa karena bayi sudah lahir dengan selamat dan sehat. Selain itu, upacara ini juga merupakan upacara selamatan atau memohon agar bayi diberi keselamatan dan kelak dapat menjadi anak yang baik. Tata cara upacara brokoan yaitu untuk golongan bangsawan, dawet, telur mentah, jangan menir, sekul sambal atau sekul ambeng, nasi dengan lauk, jeroan kerbau, pecel dengan lauk ayam, kembang setaman, kelapa dan beras. Dan untuk golongan rakyat biasa yaitu nasi atau nasi ambengan yang terdiri dari nasi jangan, lauk pauknya peyek, sambal goreng, tempe, mihun, jangan menir dan pecel ayam. Nah, untuk upacara permohonan bayi agar menjadi anak baik yang dimulai dengan penanaman ari-ari dan penyediaan sesaji brokoan yang dibagikan kepada tetangga. Brokoan ini berupa telur ayam mentah, gula jawa setengah tangkap, kelapa setengah buah, dawet, dan kembang brokoan yaitu mawar, melati, dan kantil. Upacara ini dilakukan segera setelah bayi lahir dan dihadiri oleh si ibu, suami, keluarga, bini sepuh, dan putra-putri famili. Terdapat makanan pantangan yaitu sambal, sayur bersantan, telur, ikan tawar, dan telur asin. Dalam upacara ritual ini biasanya diikuti dengan proses bacaan selawat atau membaca berjanji. Proses ini juga tak cukup rumit, dengan kata lain cukup sederhana dan tidak bertele-tele, yang diawali dengan kata pengantar atau ijab kabul dari wakil tuan rumah yang berisi ungkapan maksud, tujuan upacara dan ucapan terima kasih atas kehadiran tetangga, teman, dan keluarga dekat. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Alaq dan surat An-Nas masing-masing sekali, dan dilanjutkan dengan bacaan surat Yasin oleh seluruh peserta. Ketika acara itu sudah selesai, kemudian diteruskan dengan bacaan berjanjen. Pembacaan berjanjen ini diawali dengan bacaan selawat yang dibaca secara khas dan dipimpin oleh peserta tertua secara bergantian. Mereka membaca pujian kepada silsilah dan sejarah kehidupan Nabi, dan di tengah acara ini terdapat mahalul qiyam di mana seluruh peserta upacara dan setiap peserta
mengoleskan air kelapa ke kepala bayi. Peralatan upacara brokoan: nasi tumpeng atau buceng dengan lauk pauknya kulupan atau gudangan, telur ayam, sayur kluwih, ikan asin, ada kalanya dilengkapi dengan panggang ayam. Nasi kuning atau nasi punar. Sajian nasi kuning ini ada sementara orang yang menyediakan dan ada pula yang tidak. Jajanan pasar: bubur merah, bubur putih, nasi brok, yaitu nasi yang diberikan di piring dan diberi lauk pauk gudangan atau kulupan. Jenang abang dan putih sebagai lambang kemanunggalan ayah ibunya. Telur ayam kampung mentah sebanyak jumlah neptu lahir si bayi, lambang pasaran lahir. Gula Jawa adalah lambang kemanisan hidup dan syukur atas kelahiran bayi. Dawet cendol sebagai lambang kesegaran dan kelancaran usaha hidup. Sekul ambengan sebagai lambang kekuatan besar lahir batin. Kembang setaman mengandung makna kesucian. Kelapa melambangkan ketahanan fisik, lingkup melambangkan si bayi yang baru lahir. Jajanan pasar melambangkan kekayaan. Beras melambangkan kemakmuran dan kecukupan pangan. Makna yang terdapat dalam upacara brokoan, yaitu mensyukuri karunia Allah, memohon agar bayinya mendapat banyak karunia Allah, terima kasih kepada seluruh famili dan kerabat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.